Zeus adalah dewa tertinggi bangsa Yunani, dewa perkasa yang menegakkan keadilan dari puncak gunung Olympus. Selain disebut sebagai bapak manusia dan makhluk abadi, Zeus juga dijuluki sebagai dewa guntur, serta dewa yang dapat mengendalikan cuaca. Zeus umumnya digambarkan sebagai dewa langit yang berkuasa atas cuaca. Tetapi sebagai penguasa kosmos, ia juga merupakan dewa ketertiban dan keadilan. Dalam pandangan lainnya, Zeus memberikan keadilan kepada para penjahat, penentu kehidupan manusia, serta menganugerahkan hak untuk memerintah kepada raja. Zeus adalah tokoh utama di pedimen timur Parthenon, dan tidak diragukan lagi, representasi dewa yang paling agung adalah patung perunggu dari Artemisium pada 460 sebelum Masehi, di mana ia berdiri dengan percaya diri, kedua kakinya terbuka lebar, bersiap untuk melontarkan petir. Zeus lahir sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara dari dewa Titan Kronos dan Rhea. Sementara 5 saudaranya yang lain ditelan oleh ayah mereka setelah mereka lahir. Ibu Zeus menipu Kronos agar menelan batu yang dibungkus dengan kain agar dewa Zeus yang baru lahir terselamatkan. Ia kemudian membawanya ke Kreta, tempat ia dibesarkan. Penulis abad kedua Masehi Apollodorus menceritakan dalam perpustakaan mitologi Yunani bahwa bayi Zeus diberikan kepada bidadari Adrasteia dan Ida untuk dibesarkan di pulau itu. Sementara Curetes, dewa-dewa kecil Kreta, membenturkan perisai mereka untuk mencegah Kronos mendengar suara anak itu. Ketika ia sudah dewasa, Zeus memberontak terhadap ayahnya. Gaia meyakinkan Kronos untuk memuntahkan anak-anaknya yang ditelan. Meskipun beberapa versi menyatakan bahwa Dewi Metis atau Zeus sendiri memberi Kronos ramuan yang membuatnya muntah. Dan dengan bantuan mereka, Zeus membebaskan para Kiklops dari Tartarus, tempat mereka dipenjara. Sebagai ucapan terima kasih, para Kiklops memberinya petir. Zeus dan para dewa Olympus lainnya akan bertempur melawan para dewa Titan selama lebih dari 10 tahun hingga mereka mencapai jalan buntu. Zeus dan saudara-saudaranya kemudian membebaskan para Hekatoncheires, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai 100 tangan. Monster berlengan 100 dan berkepala 50, yang memperkuat dukungan mereka. Mereka melemparkan ratusan batu besar ke arah para Titan, dan Zeus melesat ke tengah medan perang dalam hujan petir. Pada akhirnya, pertempuran berubah, dan Zeus mengalahkan ayahnya, Kronos, memenjarakannya dan para Titan lainnya di Tartaros dalam buku Hesiod, abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah Titanomaki, muncullah Gigantomaki. Keturunan Gaia, para raksasa adalah makhluk kuat yang juga menantang para dewa Olympus, tetapi akhirnya kalah. Di akhir Gigantomaki, Gaia melahirkan putra terakhirnya, yang dilahirkan oleh Tartaros. Ia bernama Typhoeus. Ia begitu menakutkan sehingga penyair Hesiod menceritakan dalam bukunya, Zeus melompat turun dari Olympus dan menghantam monster itu di lereng gunung yang terjal. Setelah Typhoeus dikalahkan, para dewa Olympus mengangkat Zeus sebagai raja baru para dewa. Dalam versi cerita Hesiod, Zeus membagi rampasan perang, memberikan kepada setiap dewa dan bagian dunia sesuai keinginannya. Dalam versi lain, seperti dalam The Library of Greek Mythology karya Apollodorus, Zeus dan saudara-saudaranya mengundi untuk menentukan wilayah kekuasaan mereka. Terlebih lagi dari versinya, Zeus diberi jatah surga, Poseidon diberi jatah lautan dan semua air, dan Hades diberi jatah dunia bawah. Menurut Hesiod dalam karyanya, ada 4 ras atau generasi manusia yang terpisah dan berbeda sebelum manusia modern. Yang pertama adalah ras emas yang hidup pada masa para Titan. Manusia-manusia ini hidup seperti para dewa itu sendiri. Mereka tidak bekerja dan tidak mengenal kesulitan. Mereka tidak menua, jatuh sakit, atau merasa sedih. Karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, manusia-manusia ini disembunyikan di bawah tanah, di mana mereka terus hidup sebagai roh. Generasi kedua adalah dari perak. Manusia-manusia ini diciptakan oleh para dewa Olympus dan tidak seperti para pendahulu mereka yang berwarna emas. Ras perak tetap menjadi anak-anak selama 100 tahun, dan ketika mereka akhirnya tumbuh dewasa, mereka hanya hidup sebentar. Mereka saling melukai dan tidak menghormati para dewa. Zeus, dalam kemarahannya, menyembunyikan manusia-manusia ini di bawah tanah juga. Zeus sendiri menciptakan manusia berikutnya, yaitu manusia perunggu.
Ras perunggu sangat kuat dan kejam. Mereka adalah pejuang hebat, tetapi akhirnya saling membunuh. Zeus kemudian menciptakan generasi keempat, yang lebih adil dan baik daripada perunggu. Ras dewa-dewa dan pahlawan. Pada masa inilah kisah para pahlawan seperti Achilles dan Odysseus terjadi. Ras ini juga akhirnya punah, yang terakhir diabadikan Zeus dan diberi rumah di ujung bumi. Raja para dewa kemudian menciptakan generasi manusia kelima, ras besi. Mereka adalah manusia modern yang takdirnya, seperti kata Hesiod, adalah bekerja tanpa henti, lalu membusuk dan mati. Ras ini juga suatu hari nanti akan dihancurkan Zeus. Istri pertama Zeus adalah Metis, dewi kebijaksanaan, tetapi pernikahan mereka tidak bertahan lama. Ia diberitahu oleh Gaia dan Uranus bahwa Metis akan melahirkan seorang putri yang kecerdasannya setara dengan dirinya dan kemudian melahirkan seorang putra yang akan menjadi raja di antara para dewa dan manusia. Untuk menghindari nasib ini, Zeus menelan istrinya saat ia sedang hamil. Dengan melakukan ini, ia mampu mempertahankan kekuasaannya yang tidak terbantahkan. Sebagai tokoh utama dalam agama Yunani, Zeus memiliki sebuah orakel yang tertua sebenarnya, di Dodona, di Yunani Utara di mana para pendeta pertapa melayani sebuah orakel yang menafsirkan suara-suara dari angin di cabang-cabang pohon eks suci dan gemericik air dari mata air suci. Tempat suci besar lainnya yang didedikasikan untuk Zeus berada di Olimpia, di mana setiap 4 tahun dari 776 sebelum Masehi, Olimpiade menarik banyak orang dari seluruh bagian dunia Yunani untuk menghormati ayah para dewa, dan di mana 100 ekor lembu dikorbankan untuk Zeus di akhir setiap Olimpiade. Beberapa juga terdapat di Olimpia. Kuil Zeus abad ke-5 sebelum Masehi yang besar menampung patung emas dan gading raksasa dari dewa oleh Pheidias, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Situs suci penting lainnya untuk dewa berada di Gunung Likaios, di Athena, Nemea, Pergamon, Stratos, dan di Libya. Hanya ada sedikit festival untuk menghormati Zeus, salah satunya adalah Diasia di Athena. Namun, secara umum, Zeus, sebagai kepala jajaran dewa Yunani, hadir di mana-mana dan karenanya tidak memiliki keterikatan khusus pada kota-kota tertentu. Namun, Zeus disembah di sebagian besar rumah keluarga di mana sebuah altar sering didedikasikan untuknya di setiap halaman. Karena sebagai Zeus Herkeios, ia melindungi perapian dan harta keluarga secara umum. Ia juga merupakan Zeus Xenios, dewa keramah tamahan, Zeus Polius, pelindung kota-kota, Zeus Horkios, pelindung sumpah, dan Zeus Soter, pelindung dan dermawan umum bagi semua orang. Dalam seni Yunani, Zeus hampir selalu berjanggut dan membawa petir atau tongkat kerajaan. Ia juga sangat erat kaitannya dengan banteng, pohon ek, dan elang. Salah satu elang terkadang muncul di sisinya saat ia tidak membawa petir atau tongkat kerajaan. Zeus adalah tokoh utama di pedimen timur Parthenon. Tetapi tidak diragukan lagi representasi dewa yang paling agung adalah patung perunggu dari Artemisium di tahun 460 sebelum Masehi. Di mana ia berdiri dengan percaya diri, kedua kakinya terbuka lebar, bersiap untuk melontarkan petir. Beberapa cendekiawan meyakini bahwa figur tersebut adalah Poseidon, tetapi sejarawan seni J. Boardman mengajukan argumen yang meyakinkan bahwa posisi tersebut lebih mirip dengan representasi Zeus dalam seni Yunani pada patung Dodona, dan jika figur tersebut memegang trisula yang jauh lebih panjang dari petir, maka trisula tersebut akan menutupi wajah, konsekuensi estetika yang tidak diinginkan untuk seni pahat Yunani. Tembikar Yunani merupakan sumber mitos lain yang melibatkan Zeus, khususnya adegan yang menggambarkan banyak metamorfosisnya, dan Zeus juga muncul pada banyak koin, terutama koin Elis.